Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik tanah yang dapat menghambat pertumbuhan dari akar. Nah, jadi tanah itu teman-teman sudah diingat ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang di materi sebelumnya itu tentang sifat fisika, kimia tanah. Nah, itu bagaimana tekstur, porositas, warna itu dapat mempengaruhi dari pertumbuhan akar nih teman-teman. Jadi mereka-mereka ini dia dapat mempengaruhi pertumbuhan dari akar. Oke. Nah, materi-materi yang saya dapat itu adalah kumpulan-kumpulan dari jurnal, internet, buku yang saya gabung jadi satu. Terima kasih atas materi-materinya. Nah, oke teman-teman. Nah, hambatan akar tanah pada penumbuhan akar ya kan, ini secara fisika. Oke. Nah, secara fisika ya kan kemarin kan kita sudah mempelajari itu ada teksturnya, warnanya, strukturnya, ya kan, permeabilitasnya. Nah, itu diingat-ingat lagi tuh. Nah, gangguan secara fisika ini gangguannya adalah tentang pemadatan, jadi bobot isinya. Nah, kalau misalkan dia tanah ya kan, secara tekstur dia tanahnya ada debu, pasir, atau misalkan dia lihat dia mempunyai gangguan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kita tanahnya lihat semua, nah pasti akan mengalami tanah itu akan mengalami pemadatan sehingga eh, di bagian atasnya dia akan tergenang. Dan di dalam tanah kalau misalkan dia yang terbaik adalah misalkan kita juga pernah mempelajari itu ada bahan organik, ada udara. Nah, kalau misalkan dia tidak ada udara, tidak ada oksigen, tidak ada air, semuanya isinya tanah semua, padatan tanah, dia pasti tidak akan bagus. Tidak ada mikroorganisme yang hidup di sana. Nah, kemudian dari si faktor yang mempengaruhi penyedia air bagi tanaman. Nah, ini sifat hujan sama sifat tanah. Jadi kalau misalkan sifat hujan, dengan hujan tahunan, panjang musim, jumlah hari diantaranya hari hujan, intensitas hujan, variabilitas kontinuitas. Nah, sifat tanahnya itu ada kedalaman profil, penyiraman air tanah, kecepatan inflasi air, dan kedalaman perakaran. Nah, ini misalkan air dan udara tanah yang selalu dinamis. Kenapa sih? Nah, ini kalau misalkan kita tanah hanya ya kan bentukannya padat, isinya tanah liat semua, dia tidak akan ada bisa akar pun tidak berkembang dengan baik. Nah, akar tidak berkembang dengan baik, begitu juga mikroorganismenya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kalau misalkan dia hambatan pada kimia, nah kalau misalkan fisik tadi kan, kalau misalkan kimia berarti bahan-bahan yang berhubungan dengan kimia. Nah, konsentrasi Al yang tinggi berhubungan dengan pH yang rendah. Jadi kalau misalkan contohnya di tanah kita ini Kalimantan Utara, Tarakan ya kan, saya ambil contoh. Nah, kita lihat nih pH-pH yang ada di ya contoh aja di belakang kampus kita kan jarang kita menemukan pH 6, paling pH-nya 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Nah, dengan pH yang rendah pasti konsentrasi Al-nya yang tinggi. Nah, akan dengan konsentrasi Al yang tinggi, dia akan menghambat atau mengunci dari yang namanya unsur hara P. Nah, kalau misalkan P itu adalah salah satu dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman selain N dan K. Nah, kalau misalkan P-nya terkunci, jadi pertumbuhan tanaman itu dia akan kerdil, teman-teman, tidak akan bertumbuh dengan bagus. Nah, mungkin misalkan kita tanam jagung, jagungnya warnanya kuntet ya kan, dia kan P dia berhubungan dengan apa namanya tuh berhubungan dengan pembelahan dari shell. Nah, kemudian penyediaan hara yang rendah. Bahan kimia dapat juga meracuni dari kondisi anaerob. Nah, itu materi dari saya untuk kali ini yang berjudul karakteristik tanah yang dapat menghambat pertumbuhan akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.